Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersua di kesempatan kali ini di kajian muslimah, kajian wanita, yang semoga dengannya kita bisa menjadi wanita yang jauh lebih baik, jauh lebih bertakwa, jauh lebih beriman, jauh lebih bersyukur. Dan itulah mimpi kita semua, bukan hanya menjadi lebih pintar dan lebih tahu. Menjadi lebih pintar dan lebih tahu itu penting, namun jangan berhenti sampai di sana. Karena kalau bicara sebatas pintar, Abu Jahal juga pintar, hadirin. Ummu Jamil juga wanita yang cerdas, tapi ia justru menjadi ikonnya atau salah satu ikonnya ahli neraka. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab itu akan membawa kayu bakar dan akan diazab seperti suaminya diazab. Padahal ia cantik, ia pintar, dan ia memiliki dunia. Namun ia nggak memiliki keimanan, nggak memiliki ketakwaan, nggak memiliki rasa syukur. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, salah satu yang harus kita bangun dalam diri kita bahwa bagaimana ilmu ini bermanfaat untuk kita sehingga kita semakin baik, semakin soleh atau solehah, semakin menjadi ibu yang bertanggung jawab, dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yang menjadi tujuan kita, dan semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan. Dan selalu ingat apa yang dikatakan Imam Syafi'i, bahwa ilmu itu bukan sebatas yang dihafal, namun ilmu itu yang bermanfaat. Al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan hanya sebatas dihafal, walaupun hafalan itu penting, hadirin. Oleh karena itu semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang Allah muliakan, seluruh wanita yang berhasil dalam sejarah itu mereka tuh punya ilmu nafi, ibu-ibu. Mereka punya ilmu yang membuat mereka punya peran. Mereka punya ilmu yang membuat lingkungan mereka merasakan manfaat dari kehadiran mereka. Salah satu ulama, gurunya seorang nama besar dalam dunia ilmu, Al-Imam As-Sakhawi, itu tuh wanita. Nama beliau Sarah binti Syams Al-Balisi Al-Misri. Dan Sarah ini muhaddithah, ibu-ibu, ahli hadis dan meriwayatkan hadis.
Soleh sekali beliau itu, wanita soleha. Dan Al-Imam As-Sakhawi belajar dengan beliau. Jadi lihat bagaimana kalau wanita itu punya ilmu ya ibu-ibu. Ya tentu saja mayoritas kita nggak harus punya target seperti Sarah rahimahullah. Tapi bagaimana kita punya peran dalam rumah tangga kita, dalam mendampingi suami kita agar ia bertakwa kepada Allah, bisa menjadi lawan tukar pikiran untuk suami, agar advice-nya itu punya nilai ketakwaan gitu loh, dan sampai hanya dengar dari pihak-pihak yang nggak soleh itu ibu. Akhirnya nanti kebawa dan rumah tangga kita juga nanti jadi masalah. Lalu punya peran ke anak-anak gitu loh, kita sebagai ibu yang soleha. Lalu punya peran ke orang tua. Orang tuaku tuh nggak pernah nganggap aku Pak Ustadz. Mungkin karena kita dianggap nggak punya ilmu, nggak punya hikmah. Coba kalau kita punya ilmu dan hikmah, siapa yang nggak mau mendengar nasihat dari wanita yang matang, yang dalam pemikirannya, yang bijaksana, yang dewasa, yang tahu dalil, ngerti keterangan para ulama. Saya rasa semua butuh nasihat dari sosok-sosok seperti itu. Nah, itu peran kita, itu kotak kita lah. Tapi kalau kita nggak pernah punya ilmu dan belajar, ya susah kita menjadi penyebar manfaat di lingkungan, di rumah tangga, di keluarga. Dan seringkali suami nggak melibatkan istrinya. Kok nggak? Kamu pernah sharing ini nggak dengan istrimu? Ya nggak ada gunanya lah, mas bro. Istri juga nanti nggak ngerti gimana cara nanggepinnya. Nanti isi baper lagi. Nanti dia yang heboh. Nanti PR gue nambah lagi, nenangin dia. Mendingan satu aja PR-nya daripada dapat 2 PR. Nah itu seringkali kendala-kendala yang terjadi. Jadi kalau kita punya ilmu nafi, kita menjadi jauh lebih matang, jauh lebih dewasa, pandangan kita tajam, karena terus diasah di majelis ilmu, terus diasah karena kita banyak membaca Al-Quran, hadis Nabi SAW, keterangan para ulama. Siapa yang nggak butuh dengan itu semua? Sehingga kita bisa berperan ke depannya. Semoga kita bisa menjadi wanita-wanita yang punya dampak positif, bisa menyebarkan manfaat, bisa menabur hikmah di lingkungan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, untuk anak-anak kita dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali ke Al-Wabilus Sayyib, karya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin membahas sebuah hal penting yang disampaikan oleh beliau. Ini penting sekali buat kita jemaah. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa yuwaddihu hadha anna sayyiati wa dhunuba hiya amradun qalbiyah. Semua hal ini, pembahasan-pembahasan kita sebelumnya dan lain-lain, itu menjelaskan kepada kita bahwa keburukan, sikap buruk, perangai yang buruk, lisan yang buruk, sikap-sikap buruk dan dosa-dosa itu hiya amradun qalbiyah,
itu merupakan penyakit-penyakit dalam hati. Itu penyakit hati. Itu yang merusak hati kita, yang mencemari hati kita. Kama annal humma wal auja' amradun badaniyah, sebagaimana demam dan rasa sakit yang dirasa lainnya itu adalah penyakit badan. Itu akan merusak badan kita, akan membuat fisik kita nggak perform. Ketika kita demam tinggi 40 derajat misalnya, susah kita beraktivitas, susah kita sibuk di dapur di pagi hari. Kenapa? Demamnya 40 derajat. Ketika ada seorang istri vertigo, udah susah ngelainin suami deh. Akhirnya, aku mohon izin ya Beb ya, aku harus bed rest dulu, nanti Bibi aja yang ngatur semuanya ya. Oh ya nggak apa-apa. Kenapa? Ya karena penyakit-penyakit badan atau vertigo itu tuh melemahkan fisik kita. Itu yang buat sakit fisik kita. Akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa beraktivitas, kita nggak bisa nganterin anak, kita nggak bisa jemput, kita nggak bisa buatin sarapan buat suami atau bawain bekal buat beliau. Kita nggak bisa masak untuk makan siang, bahkan kita nggak bisa makan siang bareng sama suami kita. Kita akhirnya bed rest, kita berbaring di atas kasur. Kenapa? Karena sakit, karena itu ada vertigo, demam dan lain-lain. Begitu juga dengan dosa, ibu-ibu sekalian. Dosa itu tuh memberikan penyakit ke hati. Akhirnya hati kita keras, mau sholat khusyuk nggak bisa, mau tadabbur nggak dapet, ingin baca Quran nggak kebuka tuh mushaf, lalu dinasihati suami baper. Itu hati itu baper. Padahal suami ngomongnya biasa aja, baper. Itu suami, belum lagi kalau mertua yang kasih masukan, tambah baper lagi. Emang aku selalu salah di depan mamamu. Ibu tuh nggak pernah koreksi kamu. Terakhir koreksi itu 7 tahun yang lalu. Jadi bisa gimana cara ceritanya kamu bilang aku tuh selalu salah di depan mamaku? Kita tuh terakhir ketemu ibu 7 tahun yang lalu, misalnya lama di luar negeri gitu loh. Jadi dinamikanya baru sekarang lagi. Hati tuh sakit, hadirin. Atau gampang terpukul, gampang tersinggung, lalu ketika ada masalah dengan orang susah memaafkan. Udahlah, maafkanlah dia. Nggak bisa, aku nggak tahu, nggak bisa. Itu semua penyakit-penyakit dalam hati. Nah, apa yang menyebabkan hati kita seperti itu? Ya dosa-dosa kita, jamaah. Dosa-dosa kita. Sikap-sikap buruk kita. Lisan-lisan kita. Makanya itu kan yang dimainkan syaitan terus, karena syaitan nggak ingin kita baik. Makanya dibuat lisan kita bicara yang nggak jelas. Kenapa? Ya biar hati kita rusak. Nah begitu hati kita bermasalah, berantakan semua kehidupan kita. Nah ini yang harus kita sadari. Kan sebagian kita tuh berpikir, nggak apa-apa lah, Allah kan Ghafurur Rahim ya, kayak gini. Inilah
ini hal kecil. Oh enggak, dosa itu merusak hati kita, coba. Dosa itu memberikan virus penyakit ke hati, ke jiwa. Oh, coba deh ketika, kenapa ya aku kok akhir-akhir ini hasad sama dia? Coba evaluasi dosa apa pekan ini kita lakukan. Saya buat dosa apa kok hati saya jadi kotor begini ya? Karena yang ngerusak itu dosa. Yang ngerusak itu adalah dosa. Dan itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Makanya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, innal mu'min, sesungguhnya seorang beriman itu idza aznaba dzanban, jika dia berdosa, melakukan satu dosa aja, satu dosa saja, kanat nuktatan sauda fi qalbihi, maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Akan ada titik hitam di dalam hatinya. Itu. Jadi satu dosa saja, satu titik hitam. Fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila minha. Kalau dia bertaubat, dia tinggalkan dosa itu, dia istighfar, maka Allah akan hapus. Dihapus tuh titik hitam. Wa in zadat. Tapi kalau dia nggak istighfar, dia nggak tinggalkan perbuatan tersebut, dia tambah dosanya, maka sebagaimana dosanya bertambah, titik-titik hitam itu pun bertambah di dalam hatinya. Sampai hatinya penuh dengan titik hitam. Sampai hatinya penuh dengan titik hitam. Dan itulah firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim, dalam surat Al-Mutaffifin. Dan sekali-kali hati mereka itu, atau itu hati mereka itu kotor, pekat dan seterusnya, itu karena perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Itulah surat Al-Mutaffifin ayat 14. Makanu yaksibun, disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka dan dosa-dosa mereka. Jadi setiap dosa satu titik hitam, ibu-ibu. Setiap dosa satu titik hitam. Setiap dosa satu titik hitam. Selalu demikian. Makanya nasihat para ulama apa? Kalau kita ingin tersentuh ketika membaca Al-Quran dan ketika kita sholat, maka minimkan dosa. Minimkan dosa. Jaga diri dari dosa. Karena dosa itu yang merusak hati sehingga hati itu keras. Kalau hati keras, tersentuh pun juga susah. Ustadz, kenapa aku nggak bisa maafkan suamiku ya? Padahal kesalahannya udah 5 tahun yang lalu. Karena kesalahannya fatal. Coba kita jujur, betul kesalahan tuh bertingkat-tingkat, ibu-ibu. Ada yang stadium rendah, ada yang menengah, ada yang berat, ada yang fatal.
Tapi apa iya semakin besar kesalahan semakin sulit dimaafkan? Coba kita lihat sejarah kehidupan manusia. Kita lihat sejarah orang-orang soleh. Bukankah orang-orang musyrik Quraisy itu sangat fatal kesalahannya kepada Rasulullah SAW? Kesalahan mereka itu sangat fatal. Tapi yang luar biasa, Nabi SAW nggak pernah kehabisan stok memaafkan ke mereka. Di perang Uhud itu, ibu-ibu sekalian, gigi geraham beliau pecah. Beliau terluka di wajah. Lalu Hamzah radhiyallahu ta'ala, salah satu paman kesayangan beliau itu wafat. Mus'ab bin Umair wafat. Ada 70 sahabat radhiyallahu ta'ala wafat di perang Uhud. Dan yang menariknya, pihak-pihak yang paling bertanggung jawab atas jatuhnya korban di perang Uhud itu bertaubat dan masuk Islam. Abu Sufyan yang menjadi pemimpinnya pasukan Quraisy di perang Uhud masuk Islam. Khalid bin Walid yang di perang Uhud memimpin pasukan kuda untuk memutarbalikkan peta sehingga berbaliklah yang awalnya Nabi SAW dan para sahabat mendominasi jadi berputar, itu kan penyerangannya Khalid bin Walid. Dan beliau akhirnya bertaubat dan masuk Islam. Padahal sekali lagi Hamzah wafat di perang Uhud, Mus'ab wafat di perang Uhud, banyak wafat perang Uhud. Tapi ketika mereka bertobat masuk Islam, bagaimana respon Nabi SAW? Bagaimana hati Rasulullah SAW? Pintu maaf terbuka begitu lebar. Lihat hati orang-orang besar. Padahal kesalahan Abu Sufyan dan Khalid bin Walid bisa dikatakan sangat fatal. Jadi ketika kita belum bisa memaafkan misalnya, apakah itu benar-benar pure karena kefatalan kesalahan tersebut? Atau justru karena hati kita bermasalah? Karena dosa-dosa yang kita kerjakan selama ini. Karena sikap-sikap buruk kita, lisan-lisan kita yang buruk, attitude kita yang buruk, perangai kita yang gak bagus. Karena kita gak pandai bersyukur misalnya, kita kufur nikmat. Akhirnya virus-virus itu membuat hati kita itu gak besar, hadirin. Jiwa kita itu kerdil, sempit, tidak lapang, sehingga kita nggak punya jiwa besar, sehingga sulit sekali menerima sehingga hati ini fokus ke satu dua kesalahan dan tidak bisa melihat ribuan kebaikan yang dilakukan oleh pihak yang sama. Fokus saja ke satu dua kesalahan itu. Padahal kalau satu dua kesalahan dia dibandingkan, dikomparasikan dengan kebaikan-kebaikan dan jasa-jasanya selama ini, gak ada apa-apanya kesalahan dia itu. Jasanya terlalu banyak, kebaikannya terlalu besar. Tapi ketika hati itu sudah dirusak oleh dosa dan sikap buruk,
dan tidak diperbaiki dengan istighfar, dibiarkan begitu saja, nggak dilawan itu, akhirnya ya hati yang sakit itulah yang akan berhadapan dengan banyak masalah. Dan ketika itu terjadi, maka kita akan hidup dengan dendam, kita akan hidup dengan hasad, kita hidup dengan baper, kita akan hidup dengan kekerdilan jiwa, kita akan hidup dengan kekerasan hati, dan itu akan membuat kita berantakan di dunia dan di akhirat, hadirin. Itu poin. Ustadz, jadi apa solusinya? Kok aku ngerasa banget ini poin ini? Mari kita lanjutkan keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wal maridu idza ufi min maradihi afiyatan taman adat ilaihi quwwatuhu afdalu minha. Orang sakit itu, ibu-ibu, kalau Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna, Allah sembuhkan dari penyakitnya itu, maka apa yang terjadi? Adat ilahi quwwatuhu, maka kekuatannya akan kembali, bahkan di banyak kasus lebih baik dari sebelumnya, lebih baik daripada sebelumnya. Ada banyak orang yang setelah disembuhkan oleh Allah secara long term ya, itu secara fisik, secara stamina itu lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa? Karena dia rubah pola hidupnya, dia rubah pola makannya, dia ambil pelajaran banyak sekali dalam sakitnya kemarin. Begitu dia rubah semuanya, kualitas fisiknya jauh lebih bagus daripada sebelum dia sakit. Hatta ka'annahu lam yad'uf qat, sampai orang berpikir kayaknya dia nggak pernah sakit itu deh. Nah, hadirin Allah muliakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, begitupun jiwa manusia. Fal quwwatul mutaqaddimah bimanzilatil hasanat. Kekuatan fisik kita itu, atau stamina yang bagus kita itu secara fisik, itu secara fisik, secara jiwa itu kebaikan. Wal marad bimanzilatidz dzunub, dan dosa itu seperti penyakit. Dosa itu seperti penyakit. Jadi ketika seseorang berdosa, maka yang awalnya dia sehat, dia punya stamina yang bagus, jadi melemah, dan bisa rusak semuanya. Wasihha wal afiyah bimanzilati taubah sawa bisawa. Dan taubat itu seperti pulih dari sakit. Dan orang yang bertaubat, jika taubatnya taubatan nasuha, dia bisa mendapatkan keimanan melebihi keimanannya sebelum dia berdosa. Sebagaimana itu tadi, orang yang mendapatkan pelajaran mahal, pelajaran besar dari sakitnya, maka dia akan rubah pola hidupnya, rubah pola makannya, sehingga nanti secara berangsur-angsur dia dapat fisik yang lebih bagus daripada fisiknya sebelum dia sakit. Allahu Akbar. Jadi apakah ini kartu mati? Enggak, ini enggak kartu mati. Kalau Allah kasih taufik kepada kita, lalu kita jadikan ini momentum untuk taubatan nasuha, lalu kita robah pola hidup kita, maka kita akan mendapatkan keimanan lebih baik daripada keimanan kita sebelum kita berlumuran dosa. Butuh taufik dari Allah.
Lalu kita butuh menentukan posisi kita, kita mau main di level mana. Kita mau hidup dengan hati yang kerdil, atau kita ingin memperbaiki ini semua, bahkan mendapatkan kualitas jauh lebih tinggi daripada sebelum kita berdosa. Makanya seringkali kan jamaah sekalian, kita lihat di lapangan, di masyarakat, ada banyak orang setelah pulang dari haji itu kualitasnya jauh lebih baik, bukan hanya dari sebelum dia naik haji atau sebelum dia berangkat, tapi sebelum dia mengenal banyak sekali dosa dalam kehidupannya. Artinya banyak orang tuh awalnya baik, lalu salah pergaulan, lalu terfitnah dengan harta, lalu makan yang haram segala macam lah, terus ibadahnya berantakan, terus berapa tahun kemudian sampai pada titik dia naik haji, lalu dia dapat haji yang mabrur. Lalu setelah dia pulang dari dia pulang ke tanah air, imannya, takwanya, kualitas hidupnya itu jauh lebih baik, bukan hanya sebelum dia berangkat, tapi sebelum dia mengenal pergaulan bebas, minuman-minuman seperti itu, atau gaya hidup yang berantakan, lalu hal-hal haram lainnya. Dan itu salah satu bukti bagaimana kaidah yang beliau sampaikan, bahwa taubat-taubatan nasuha, karena dia taubat ketika haji. Dan taubat kan menyesal, meninggalkan, saya nggak mau pakai cara yang lama, saya harus berubah. Bukan hanya kesempatan itu ada dan terbuka, tapi dia jauh lebih baik dibanding sebelum dia berangkat. Ini yang perlu kita tanamkan dan camkan. Semoga bermanfaat. Dan kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kita tunggu sejenak pertanyaan yang masuk, jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz wa iyyakum. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada Ustaz, tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, bagaimana supaya kami rajin berdoa? Saya rasa semangat saya untuk berdoa sudah hilang, tidak seperti tahun-tahun kemarin. Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini harus diwaspadai hadirin sekalian,
Karena doa adalah inti ibadah. Kalau kita kehilangan semangat berdoa, berarti kita kehilangan semangat untuk beribadah. Dan ini salah satu contoh dari pembahasan kita pagi ini. Coba kita evaluasi, ada dosa apa yang kita lakukan selama 1 tahun ini, sehingga hati kita nggak kehilangan semangat, kehilangan gairah untuk beribadah, untuk berdoa, dan kehilangan rasa butuh. Ini ya. Orang yang nggak berdoa, dia kehilangan rasa butuh sama Allah. Dan itu sebuah hal yang menggelitik kita, makhluk dan hamba yang nggak bisa berbuat apa-apa kecuali ditolong, dibantu, dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tiba-tiba merasa nggak butuh sama Allah. Kita yang nggak ngerti bagaimana proses tubuh kita mencerna sebuah makanan yang kita makan. Kita kan cuma modal mengunyah, ngecap aja. Oh enak, oh ini nggak enak, oh enak. Terus habis itu kita dampingi gitu tubuh kita dalam mencerna makanan itu, sehingga saripatinya bisa diambil oleh tubuh. Enggak, udah kita, itu siapa yang ngatur itu semua kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Kok bisa merasa nggak butuh sama Allah itu loh? Kita yang nggak pernah mengerti kerja memori, secara umum orang awam memang ngerti kerja memori, dan selama bertahun-tahun kita menikmati kerja memori tersebut untuk menghafalkan kosakata sehingga kita bisa berbahasa, kita bisa berkomunikasi. Bayangin nggak sih kalau Allah hilangkan memori kita tentang kosakata, gimana kita berkomunikasi dengan orang? Bagaimana orang memahami keinginan kita dan kebutuhan kita? Emang kita ngerti kerja memori? Kecuali memang pakar otak, pakar segala. Kok bisa menganggap nggak butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kita nggak ngerti kerja jantung. Kita nggak ngerti kerja jantung kita. Tapi Allah jaga jantung itu tetap berdetak, tetap berdetak, tetap berdetak. Dan kalau Allah berhentikan, selesai hidup kita. Hadirin. Kok bisa merasa nggak butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala? Apalagi kalau bukan dosa, hadirin. Jadi solusinya adalah istighfar, taubat. Ada hal-hal yang kita lakukan di tahun ini, terlepas kita sadar atau nggak sadar, tapi itu dampaknya. Itu menunjukkan ada sesuatu yang salah di tahun ini. Mari kita evaluasi. Allah Ta'ala bisawab. Kita buka pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim, merahmati Ustadz, keluarga dan tim. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Ustadz, saya hamba Allah, suami saya sering sekali berucap kata talak pada saat emosi atau pada saat tidak sadar atau mabuk. Mungkin jika dihitung selama pernikahan 7 tahun ini sudah lebih dari 100 kali dia mengucapkan talak. Apakah talak itu jatuh atau sah? Dan setelah berucap talak, suami tidak pernah bicara rujuk. Jadi setelah ribut seperti tidak terjadi apa-apa. Mohon bimbingan Ustaz, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, ada pembahasan di tengah para ulama apa hukumnya mencerah atau mengucapkan kata talak kepada istri dalam kondisi marah. Dalam kondisi marah. Talak itu jatuh apa tidak? Dalam kondisi marah, jatuh apa tidak? Jatuh apa enggak? Diperinci kata para ulama. Kalau kondisi marah itu sampai menghilangkan akal sehat sehingga seseorang nggak tahu apa yang diucapkan, jadi saking marahnya sampai dia nggak ngerti apa yang dia katakan, nggak sadar, saking marahnya nggak sadar, maka talak tidak jatuh. Di antara dalilnya adalah ijma yang dinukilkan oleh para ulama seperti Ibnu Qudamah rahimahullah. Talak tidak jatuh. Salah satu ulama Syafi'iyah besar, Ibnu Hajar Al-Haytami, yang menjadi rujukan banyak ulama pada hari ini, beliau mengatakan la talak fil iglaq, tidak ada talak kalau orang tuh nggak sadar dan nggak bisa marahnya itu atau kondisinya itu menghilangkan akal sehatnya. Talak nggak dihitung. Itu kalau marahnya apa? Marahnya menghilangkan akal sehat atau membuat orang tuh nggak sadar apa yang dia ucapkan. Maka jatuh apa tidak tadi? Tidak. Di antara dalilnya ijma, dan ijma itu dalil konsensus para ulama. Lalu timbul kemungkinan yang kedua atau kondisi yang kedua. Seseorang mengatakan talak kepada istrinya dalam kondisi marah dan dia sadar apa yang dia ucapkan. Dia sadar. Dia tahu. Dia sadar. Terlepas dia mau apa tidak. Atau itu hanya gertak atau apapun motifnya, tapi dia sadar dia mengucapkan itu. Hadirin Allah muliakan, jatuh apa tidak? Kalau dia sadar ketika mengucapkan kata talak, saya talak kamu, kamu ditalak, aku talak kamu, jatuh nggak talak itu? Hadirin, talak jatuh. Dan di antara dalilnya adalah ijma, kesepakatan para ulama. Di antara menukilkan ijma tersebut Ibnu Hajar Al-Haytami.
Beliau mengatakan iltifaqi ala wuqu'i talaqil ghadban, dengan kesepakatan jatuhnya talak orang yang marah tapi tidak menghilangkan akal sehat. Dan salah satu ulama Syafi'i besar, Al-Baihaqi rahimahullah, itu mengatakan jatuhnya talak orang yang marah, jatuhnya dihitungnya talak orang yang dalam kondisi marah tapi dia masih sadar dan dia tahu apa yang dia ucapkan, maka itu fatwa dari banyak para sahabat atau sekelompok para sahabat Nabi SAW, dan tidak ada yang menyelisihi fatwa tersebut. Tidak ada yang menyelisih fatwa tersebut. Dan inilah keterangan para ulama-ulama kita, khususnya ulama-ulama Syafi'iyah. Allah Ta'ala bisawab. Dan ijma itu dalil. Allah Ta'ala, semoga Allah tolong kita dan tolong rumah tangga kita. Saran saya, coba konsultasikan lebih lanjut dan angkat lebih lanjut ke ahli ilmu atau pihak yang punya kapasitas tentang masalah ini.